Dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu sejumlah agenda ekonomi dan juga emiten yang patut Anda cermati untuk hari ini pemirsa ya, akhir bulan 30 September 2022. Ya, seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, ini adalah agenda-agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama pemirsa, kita lihat ya, ini agenda tentunya dari sejumlah negara. Kita lihat pemirsa, ada beberapa negara yang akan melangsungkan sejumlah kegiatan untuk hari ini pemirsa, dan juga sejumlah emiten, di mana ada data rilis inflasi Indonesia, kemudian ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur dari China, kemudian ada indeks harga PCE inti year on year di bulan Agustus dari Amerika, IHK Eropa month on month dan juga year on year. Kemudian dari Inggris ada PDB Inggris quarter on quarter, dan juga dari Jerman ada tingkat pengangguran Jerman. Kemudian dari emiten pemirsa ada UNTR yang berencana akan RUPS, WIRG juga RUPS, BOSS RUPS, BEFIK, kemudian CARE, JSky pemirsa, SSMS, semuanya ini berencananya akan melangsungkan agenda RUPS hari ini. BSSR pembayaran dividen tunai interim, dan Hexa ex dividen tunai. Demikian beberapa agenda ekonomi dan juga emiten untuk hari ini. Ya, dan saat ini kita sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Raditya Krishna Pradana. Beliau adalah Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Radit. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar Mas? Puji Tuhan, baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat pelemahan IHSG yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut, ini tentu saja dipengaruhi oleh net sell asing. Analisa Anda seperti apa? Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah pola yang juga akan ditunjukkan oleh IHSG hingga penutupan perdagangan sesi 2 nanti sore? Iya, betul sekali Mas. Di satu pekan terakhir kita ketahui asing melakukan net sell cukup besar di bursa kita. Penyebab utamanya menurut kami adalah peningkatan suku bunga yang sangat signifikan yang dilakukan oleh The Fed, sehingga katalis ini menyebabkan perubahan behavior investor begitu Mas, melihat bahwa ketidakpastian sangat sedang tinggi, sehingga para investor melihat instrumen investasi obligasi pemerintah khususnya Amerika Serikat sangat menarik, dan akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah investor yang cukup pesat di obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan hal itulah yang menyebabkan demand US dollar mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan karena itu juga US dollar mengalami penguatan yang cukup signifikan akhir-akhir ini Mas. Sehingga menurut kami proyeksi IHSG hari ini kemungkinan besar masih akan ditutup menurun atau melemah, sebelum minggu depan mungkin ada rebound tipis, namun untuk middle term-nya kami proyeksikan masih akan terkoreksi, bahkan worst case-nya bisa ke 6.600 Mas Wiki. 6.600 peluang untuk indeks harga saham gabungan. Anda melihat pelemahannya ini masih akan berlanjut? Iya Mbak, kami melihat 6.900 itu paling best skenario, baru kembali membentuk new high. Kemudian untuk moderate di 6.800, kami buat worst case-nya di 6.600, baru setelah koreksi ini selesai IHSG baru kembali new high lagi Mbak. Baik. Apa yang membuat koreksi IHSG ini cenderung masih akan berlanjut? Apakah karena ya waktu itu juga sudah tembus all time high di 7.300-an ya? Iya, betul Mbak. Secara fundamental ada dua katalis utama yang mungkin banyak negara global saat ini juga mengalaminya, yaitu proyeksi inflasi Indonesia diproyeksikan akan meningkat di bulan September, khususnya berdasarkan konsensus pasar dari Bloomberg dan Trading Economics yang kami dapatkan. Untuk inflasi tahunan Indonesia proyeksinya akan meningkat hingga 5,9 Mbak untuk bulan September. Sehingga ketika hal ini terjadi, pastinya nanti Bank Indonesia akan kembali meningkatkan suku bunga acuannya. Hal ini yang menurut kami patut dijadikan fokus utama bagi investor semua. Oke, sektor-sektor mana yang nampaknya sudah overbought dan nampaknya akan menjadi sasaran aksi jual yang dilakukan oleh investor, dan secara akumulatif ini akan berdampak kepada proyeksi dari pergerakan IHSG yang Anda tadi sampaikan.
Mas Radit, sampai 6.900 itu kemudian skenario terbaik begitu, 6.600 skenario yang paling buruk begitu. Menurut kami overbought, ketika melakukan profit taking kami melihat perlu diwaspadai juga, Mas. Tadi walaupun disampaikan batu bara betul memiliki demand yang cukup bagus sekarang karena krisis energi di Eropa, kemudian masifnya kampanye mobil listrik yang mendorong demand. Tapi kami ingatkan lagi bahwa sebetulnya dari sisi harganya kami melihat sudah sangat premium dan sangat rawan untuk dilakukan profit taking, terutama untuk emiten-emiten energi. Walaupun memang ketika Rusia dan Ukraina hubungan masih memanas geopolitiknya, energi masih akan terjaga. Namun menurut kami hanya untuk short term saja, Mas. Oke. Rupiah melemah ke 15.200-an terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor memang katanya nih karena dolarnya sendiri juga menguat gitu ya, seiring dengan kenaikan suku bunga dari The Fed. Bagaimana Anda melihat dampak dari kenaikan dolar ini? Karena bukan hanya rupiah yang melemah dan IHSG melemah, tetapi Wall Street yang kemarin sempat menguat akhirnya koreksi lagi, Eropa juga demikian, dan pembukaan Asia. Sejauh mana ini menjadi kekhawatiran global? Betul, Mbak Brisa, perlu diketahui DXY atau dolar indeks sendiri saat ini merupakan atau berada di level tertingginya sejak tahun 2002 atau level tertinggi selama 20 tahun terakhir. Sehingga bisa dikatakan posisi US dollar saat ini sangat kuat, entah berpasangan dengan manapun, entah euro, pound, yen, bahkan rupiah. Sehingga kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian global karena kita lihat Amerika bisa melakukan impor dengan harga yang lebih murah, sedangkan kita dalam kondisi sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan mengapa bursa global terutama sangat tertekan untuk satu pekan terakhir ini, bahkan bisa untuk jangka waktu menengahnya juga, Mbak Brisa. Baik, Mas Radit, di tengah koreksi IHSG dan juga rupiah yang menembus level 15.200-an, saham batubara menjadi andalan kembali begitu. Ada Adaro dan juga United Tractors yang memimpin pembelian net buy asing kemarin. Adaro totalnya mencapai 53,3 miliar, kemudian juga UNTR sebanyak 34 miliar rupiah. Apa yang Anda bisa analisa dari kedua saham ini, Mas Radit? Dari segi ekspor, peningkatan dolar pastinya akan meningkatkan ekspor dari emiten batubara, Mas. Tapi kita juga perlu tarik ke depan di tahun 2023 bahwa banyak analis dunia dan ekonom dunia, bahkan presiden negara-negara Eropa sudah memproyeksikan bahwa kondisi ekonomi global di tahun depan akan lebih suram seperti itu ya, Mas. Sehingga hal ini perlu dijadikan perhatian khusus karena ketika walaupun ekspor meningkat dan lain-lain, namun prospeknya agak sedikit terganggu. Hal ini juga menurut kami perlu diperhatikan secara khusus. Secara fundamental bagus, tapi kembali lagi kami melihat harga wajar dari emiten-emiten batubara sudah memasuki harga-harga overbought atau premiumnya. Sudah memasuki harga-harga seperti apa, Mas Radit? Overbought-nya, Mbak, atau premium ya. Oke, tapi banyak yang menilai, Mas Radit, dengan tren nilai tukar rupiah yang melemah ini memang masih menguntungkan untuk emiten-emiten tambang khususnya yang berorientasinya ekspor. Sehingga ada kemungkinan kinerja dari emiten tambang khususnya batubara ini juga masih ada berpeluang melanjutkan penguatan ya mungkin sampai akhir tahun gitu. Tapi Anda tidak merekomendasikan ya? Untuk jangka panjang, maksud kami jangka pendek menengah boleh, Mbak. Tapi untuk mungkin jangka panjang menurut kami tidak. Tidak ya. Misalnya kita ke Adaro nih, yang paling banyak diminati asing ketika IHSG terkoreksi dan asing jualan paling banyak masuk ke posisi ini, 53,3 miliar rupiah pada perdagangan kemarin. Secara teknikal semenarik apa? Secara teknikal, Adaro masih menarik, Pak, karena di sana ada gap down di antara 4.010, sehingga proyeksi kami di harga sekarang atau penutupan kemarin 3.950 itu masih ada potensial upside untuk menutup gap down di area 4.010, dan kalau lanjut minimal akan menguat ke 4.190 yang merupakan resisten kuatnya saat ini. Oke, dari United Tractors sendiri
Seberapa menarik Anda kemudian melihat ini sebagai portfolio untuk kemudian dikoleksi? UNTR juga mirip-mirip Mas, terdapat gap down juga di 33.850 dibandingkan sekarang 33.125, masih ada potensial upside ya Mas. Kemudian ketika level ini berhasil terlampaui, bisa menuju ke resisten terdekat atau resisten paling kuatnya di 36.200. Oke, PT United Tractor hari ini rencananya akan RUPS dan juga ada kebijakan sebelumnya akan membagikan dividen interim pada 24 Oktober mendatang yang dibagikan sebesar 3,05 triliun rupiah atau 818 rupiah per saham. Seberapa menarik pembagian dividen interim dari UNTR ini? Bagi teman-teman investor, terutama yang berkarakteristik dividen hunter, Mbak, tentunya dividen interim UNTR sangat menarik karena dividen yang dibagikan sangat besar, sehingga pastinya akan melirik investor-investor untuk melakukan atau mengikuti pembagian dividen ini. Namun untuk teman-teman yang karakteristiknya sebagai trader, menurut kami hal ini kurang menarik karena biasanya ketika pembagian dividen terdapat fenomena dividen trap setelah tanggal come date, Mbak, seperti itu. Sehingga kami kembalikan lagi ke pemirsa untuk selalu kembali ke karakteristik atau risk profile-nya masing-masing. Baik, dua saham yang nampaknya juga masuk radar net buy, lainnya diantaranya adalah ada PTBA dan juga ITMG. Kalau PTBA mencatatkan net buy sebanyak 5 miliar rupiah dan ITMG mencatatkan net buy 4,8 miliar rupiah. Ya, Mas Radit, bicara mengenai saham yang nampaknya masuk ke dalam radar net buy, PTBA dan juga ITMG, tentu saja ini masih berkaitan dengan energi. Analisanya seperti apa, Mas Radit, untuk PTBA? Oke, Mas Wiki, PTBA dalam kan terakhir juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, Mas, tapi polanya hampir sama di emiten-emiten batubara ini. Masih ada sedikit gap down juga di PTBA level 4.520 yang kemungkinan besar juga akan ditutup dulu, Mas. Artinya ketika harga sekarang 4.440 masih ada potensial upside ke level tersebut, Mas, di level 4.520 untuk PTBA. Baik, lalu untuk ITMG? Untuk TMG sendiri, menurut kami saat ini sedang berada di support horizontal terkuatnya, area 4.500 hingga level 4.000, Mas. Sehingga kalau mau melakukan istilahnya spekulatif buy saat ini cukup baik, tepat. Namun ketika breakdown level 41.000, kami sarankan untuk cut loss terlebih dahulu, Mas, karena memang seperti yang kami katakan sudah harganya sudah overbought seperti itu. Rekomendasinya apakah sama seperti Adaro dan juga United Tractors yang Anda menyampaikan bahwa tidak direkomendasikan untuk investasi jangka menengah ke panjang? Untuk PTB dan juga ITMG apakah sama atau ada analisa lain, Mas Radit? Sama, Mas. View kami sama, mungkin masih menarik hingga akhir tahun ini, menurut kami. Oke. Itu dia ya rekomendasi untuk emiten-emiten berbasis tambang batubara, pemirsa, yang kemarin ini jadi andalan lagi pas rupiahnya ke 15.200-an melemah dan IHSG-nya juga sudah 5 hari tertahan. Kita mau masuk ke pembukaan perdagangan nih, Mas Radit. Peluangnya bagaimana untuk IHSG pada pagi hari ini? Apakah akan melemah lagi di akhir pekan ini atau ada peluang pembalikan arah dulu? Kalau kami proyeksikan 60% kembali akan melakukan pelemahan, Mbak, melihat pasar global baik Eropa dan Amerika semalam yang cukup turun signifikan. Namun 40% kami melihat pasti akan terjadi pullback entah hari ini atau di awal pekan depan ke 7.000 hingga 7.100. Menurut kami pullback ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan aksi profit taking dulu, karena setelah itu kami proyeksikan akan kembali mengalami penurunan yang lebih dalam, sehingga kami sarankan investor untuk memperbanyak cash-nya, sehingga ketika IHSG
turun atau di bottom bisa melakukan pembelian saham-saham secara maksimal. Masih ada peluang ya Mas Radit, tadi katakan udah paling bagus kalau bisa turun hanya ke 6.900 dan ada peluang sampai ke 66. Jadi kalaupun 5 hari ini melemah dan hari ini mungkin masih ada peluang pullback, dan gunakan kesempatan itu untuk keluar ataupun profit taking ya Mas Radit. Betul sekali Mbak Prisa. Oke, kita Oke. ke saham rekomendasi Anda. Kalau tadi kita bahas pemirsa lebih ke topik seputar saham batubara yang kemarin bergeliat lagi.